Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali pagi kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah dibalik seorang pejuang yang hebat ada seorang istri yang luar biasa. Nah, di depan kita ini ada gambar, ada foto seorang pejuang hebat dari Libya, namanya Syekh Umar Mukhtar. Dia dijuluki singa pada pasir, the lion of desert, ya, singa pada pasir. Beliau awalnya guru ngaji, jadi guru ngaji aja di masjid, ngajarin anak-anak. Tapi begitu Italia melakukan penjajahan terhadap Libya, maka guru ngaji yang orang biasa ini bangkit melawan, ya. Dan di situ dia didukung oleh istrinya, lawan bang, ya, lawan penjajahan. Maka akhirnya Umar Mukhtar yang tadinya cuma guru ngaji madrasah itu kemudian memimpin perjuangan melawan penjajahan Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini. Maka dia memimpin pertempuran selama 20 tahun bang, 20 tahun. Dan akhirnya Italia licik, akhirnya bisa ditangkap Umar Mukhtar, dan akhirnya dihukum gantung. Tapi kemudian perjuangannya tetap bangkit sampai akhirnya Libya merdeka. Banyak para pejuang itu yang tadinya adalah orang biasa, kayak Panglima Besar Jenderal Sudirman itu dulunya guru madrasah loh, guru madrasah di Muhammadiyah, ya. Tapi karena kemudian harus bangkit melawan Belanda, ya, bangkit akhirnya beliau, ya, dilawan ya. Pangeran Diponegoro itu juga tadinya ya memang pangeran sih, cuman nggak terlalu ini lah. Tapi akhirnya bangkit juga memimpin pertempuran melawan Belanda 1825 sampai 1830. Dan pertempuran selama 5 tahun melawan Diponegoro, Belanda itu VOC hampir bangkrut pak. Akhirnya mereka melakukan tindakan licik sehingga Diponegoro bisa ditangkap dan diasingkan. Ya begitulah para pejuang. Mereka dulunya adalah orang biasa, tapi kemudian menjadi luar biasa karena keberanian mereka mengambil sebuah resiko.
yaitu memimpin sebuah perjuangan. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada dukungan istri mereka. Jangankan memimpin perjuangan, Pak, jadi RT aja, Pak, jadi RT. Kalau istri marah-marah nggak jadi, Pak. Ya, ada orang diajuin jadi RT, mundur dia, nggak jadi, gua mundur, nama nggak boleh membini gitu ya. Awas lu jadi RT lu, gitu nama bininya ya, nggak jadi. Tapi kalau didukung sama istri, jangankan jadi RT, mau jadi gubernur kayak mau jadi presiden, ayo aja. Yang penting dukungan istri. Nah, mereka adalah para pejuang, para mujahid, para pahlawan. Ya. Pepatah Arab menyatakan, laulal masyaqqatu lakana nasu abtalan. Ya. Jadi pepatah Arab mengatakan, laulal masyaqqatu lakana nasu abtalan. Kalau bukan karena kesulitan, maka semua orang akan menjadi pahlawan. Jadi menjadi pahlawan, menjadi pejuang, menjadi seorang mujahid itu tidak gampang. Tidak semua orang bisa menjadi. Tapi ada banyak orang yang bisa menjadi. Kenapa? Mereka berani mengambil resiko dan tantangan di mana orang lain tidak berani mengambilnya. Arti para pahlawan. Walaupun ini Agustusnya udah lewat, Pak, ya. Di tanggal 1 September nih, tapi kita masih terngiang-ngiang nih perjuangan para pahlawan. Para pahlawan atau mujahid atau pejuang adalah sebuah kata yang secara etimologi, kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pala, ya, yang maksudnya adalah hasil atau buah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberaniannya, karena pengorbanannya dalam membela kebenaran. Dan mereka adalah para pejuang yang gagah berani. Tidak semua orang bisa menjadi pahlawan. Selamat datang, Ustaz. Ya. Kemudian pahlawan itu juga berasal dari kata pahlawan. Jadi orang yang banyak pahala. Makanya para pahlawan itu yang dilakukan baik-baik terus, mengarahkan masyarakat kepada yang baik-baik, kepada hal-hal yang mendatangkan pahala. Makanya disebut pahlawan. Kalau pengkhianat ya arahnya kepada pengkhianatan, kecurangan, keculasan, jadinya dosawan nanti. Nah, ini. Jadi pahlawan adalah orang yang banyak pahala, ya, pahlawan, yaitu seorang yang banyak berpahala, yang perbuatannya berhasil bagi kepentingan orang banyak, perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain. Jadi kadang seorang pahlawan, seorang pejuang itu menginspirasi orang lain, ya, karena dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa atau umat manusia. Maka dalam Islam, seorang pahlawan atau seorang pejuang itu ada kriterianya, dan itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, kalian dihadirkan untuk manusia yang lainnya. Jadi para pahlawan, para pejuang, mereka adalah orang-orang yang siap hadir untuk orang lain. Jadi hidupnya bukan untuk diri sendiri, tapi dia juga hadir untuk orang lain. Maka para pahlawan perlu dukungan dari anak dan istrinya. Kenapa? Dia akan banyak menghabiskan waktunya untuk banyak orang. Bukan hanya untuk anak dan istrinya, tapi untuk banyak orang. Inilah para pejuang, para pahlawan. Ukhrijat linnas, dihadirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf,
kepada hal-hal yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian senantiasa mencegah dari hal-hal yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Maka kriteria pahlawanan dalam Islam, kriteria seorang pejuang dalam Islam, yang pertama, ciri mereka hadir untuk banyak manusia. Kemudian mereka mengajak pada hal-hal yang baik dan mencegah dari hal-hal yang buruk. Dan yang paling utama, seorang pahlawan atau pejuang, mereka punya sandaran vertikal, punya sandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pangeran Diponegoro itu, Pak, ada kalimat beliau itu yang terkenal, yang membuat prajuritnya itu tetap yakin walaupun mereka harus bertempur selama 5 tahun melawan Belanda. Kalimat yang terkenal dari beliau adalah, kekalahan itu ketika kita ditinggalkan Gusti Allah. Meskipun kita menang perang atau punya banyak kawan serta pengikut. Jadi kekalahan itu ketika kita ditinggalkan Gusti Allah. Jadi sandaran vertikalnya itu, sandaran kepada Allahnya itu luar biasa. Dan ini akidah, ini adalah tauhid, ya. Meskipun kita menang perang ataupun punya banyak kawan serta pengikut, tapi sebaliknya, yang disebut kemenangan adalah tetap bersama Gusti Allah meskipun kita tinggal sendirian atau bahkan binasa dalam perjuangan. Jadi pahlawan itu sandaran vertikalnya kepada Allah. Dia tidak mau terjerumus kepada hal-hal yang mungkar kemudian mengikuti arus. Enggak. Lebih baik sendiri, tapi dia tetap bersama Allah. Nah, ini. Jadi kemenangan adalah tetap bersama Gusti Allah meskipun kita tinggal sendirian atau bahkan binasa dalam perjuangan. Ini yang diucapkan oleh Pangeran Diponegoro. Ya. Para pejuang atau para pahlawan, mereka adalah yang tetap tegak di atas kebenaran dan keadilan. Sedangkan para pengkhianat atau para pecundang adalah mereka yang tegak di atas kebatilan dan keculasan. Maka jadilah pahlawan dan jangan menjadi pengkhianat. Karena musuh besar dalam perjuangan adalah para pengkhianat. Dan dalam setiap perjuangan pengkhianat itu pasti ada, Pak. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, selalu ada. Ya. Kalau musuh itu enak, mudah diketahui. Musuh itu berhadapan dengan kita. Dia ada, kita tahulah wajah mereka. Tapi yang namanya pengkhianat ini susah, Pak. Dia makan bersama kita, Pak. Dia tidur kadang bersama kita. Dia kemudian bermusyawarah sama kita. Kadang dia juga sholat bersama kita. Pengkhianat. Tapi dia banyak membocorkan informasi-informasi kita. Maka musuh besar dalam perjuangan adalah para pengkhianat. Makanya Panglima Besar Jenderal Sudirman, saking jengkelnya beliau kepada para pengkhianat, sehingga beliau pernah menyatakan, beri aku 10 peluru, 1 buat menembak musuh, 9 untuk menembak pengkhianat. Kenapa musuh itu cukup dengan 1 peluru? Karena musuh itu berhadapan dengan kita, jangkauannya kita juga tahu. Tapi pengkhianat itu ada di samping kita loh, ya. Ngobrol dengan kita, tidur dengan kita, bermusyawarah dengan kita, sehingga untuk pengkhianat mereka layak mendapatkan 9 peluru. Seandainya didor sekali mati, tembak lagi 8 kali, ya. Itu buat para pengkhianat. Nah, ini. Jadi pengkhianat justru kadang lebih berbahaya dari musuh itu sendiri. Nah, kemudian dibalik seorang pejuang yang hebat, ada wanita yang luar biasa. Karena banyak dalam sejarah para pejuang itu justru mereka
banyak ditopang oleh atau banyak didukung oleh istri mereka. Ya. Walaupun ada yang berjuang dia sendirian tanpa keluarga ada, tapi itu jarang. Ya. Nah, ada sisi lain yang menarik dari pengalaman emosional para pahlawan atau para pejuang yang berhubungan dengan perempuan. Kalau kebutuhan psikologis dan biologis terhadap perempuan begitu kuat pada para pahlawan, dapatkah kita membayangkan seandainya mereka tidak mendapatkannya? Jadi para pejuang nih Pak, kadang ketika di medan tempur, ketika dalam perjuangan, mereka seperti singa Pak. Tapi ketika mereka kembali ke rumah, bertemu dengan anak istri mereka, mereka bermanja-manja, kadang seperti anak kecil. Yaitulah para pejuang. Rasulullah kalau di medan tempur panglima Pak. Kalau di medan dakwah beliau orator. Ya. Kalau dalam strategi kehidupan beliau ngatur. Begitu pulang ke rumah, beliau rebahan tuh di pahanya Aisyah. Beliau rebahan tuh di pahanya Khadijah. Beliau disisir rambutnya sambil beliau tidur di pangkuan mereka. Ketika di medan perang garang, tapi di rumah mereka adalah orang-orang yang romantis. Kalau kita romantisnya kan beda, rokok makan gratis, ya. Tapi mereka romantis dalam kehidupan. Nah inilah rumah tangga para pahlawan atau para pejuang selalu menampilkan atau bahkan menjelaskan banyak sisi dari kepribadian para pahlawan. Makanya kan sejarah-sejarah mencatat kehidupan para pahlawan atau pejuang itu sumber pertamanya mesti para wartawan tuh nanyanya kepada istri dan keluarganya. Bagaimana Bapak kalau di rumah? Bagaimana Rasulullah kalau di rumah? Bagaimana? Itu ditanyakan. Sampai sahabat itu nanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah kalau di rumah? Kalau di rumah Rasulullah itu bercanda, bermanja-manja pada istrinya. Jadi kalau di rumah bermanja-manja pada istrinya. Baterainya. Jadi Aisyah itu menceritakan, ya, Nabi itu kalau di rumah beliau bermanja-manja. Ya, jadi Nabi kalau di rumah kata Aisyah bermanja-manja. Ya, tidur di pangkuan Aisyah, disisir rambutnya, ya, mandi satu bak dengan Aisyah. Kemudian Aisyah menceritakan kadang Nabi menjahit sandalnya sendiri, kadang Nabi menjahit kancingnya sendiri, kadang Nabi bantuin menyapu rumah, kadang Nabi bantuin untuk masak. Begitu adzan berkumandang, Nabi langsung ke masjid. Seperti itulah Rasul. Maka sumber informasi yang paling valid terhadap seorang pahlawan atau pejuang itu justru dari istrinya sendiri. Dan banyak istri yang kemudian bangga terhadap suaminya. Saya bangga punya suami, dia pejuang dan sebagainya. Kan ada istri yang sama suami kadang gedeg juga gitu Pak ya. Sampai cerita sama anaknya tuh yang buruk-buruk. Nah, kamu boleh muka kayak bapak, tapi kelakuan jangan ya. Begitu kan ya. Ada muka lu boleh kayak bapak lu, tapi kelakuan jangan. Berarti yang salah itu dari mana? Ya. Coba kalau kita lihat sejarah, Aminah ibunda Rasulullah itu dari kecil selalu menceritakan Abdullah kepada Nabi Muhammad. Jadi Muhammad kecil itu selalu diceritakan, bapakmu Abdullah orangnya tampan begini, lemah lembut, gini, suka senyum, suka membantu dan sebagainya. Diceritakan tuh kebaikan bapaknya, sehingga Rasulullah tahu betul bahwa ayahnya adalah orang baik. Dia bangga kepada Abdullah ayahnya. Ya. Ini kadang istri kebalik, anaknya dipanggil, ini lu boleh muka kayak bapak lu ya, tapi kelakuan awas lu, jangan kayak bapak lu ya. Jadi intinya harus ada sumber energi buat para pahlawan atau para pejuang
dan itu didapatkan dari keluarga mereka, khususnya istrinya. Banyak sisi dari kepribadian para pahlawan. Dari sanalah mereka memperoleh energi untuk bekerja dan berkarya. Karena seorang suami yang didukung oleh istrinya, abang mau jadi apa, presiden, silakan bang, saya dukung. Mau jadi gubernur, silakan, saya dukung. Mau berjuang, silakan, saya dukung. Karena ada dukungan, berani seorang suami maju. Tapi kalau nggak ada dukungan, jangankan presiden, RT aja mundur pak. RT, gue mundur aja, kenapa? Nggak boleh mabidi. Awas lu jadi RT loh, gitu ya. Jadi perlu dukungan dari istri. Tapi jika mereka para pahlawan atau para pejuang tidak mendapatkan sumber energi itu, maka kepahlawanan mereka adalah keajaiban di atas keajaiban. Karena bisa jadi ada seorang pahlawan, pejuang yang mungkin dia tidak ada keluarga ya, seperti kayak Salman Al-Farisi. Dia datang ke Madinah itu sebatang kara, tapi dia kemudian berjuang, kemudian namanya gemilang ya. Walaupun kemudian Salman akhirnya menikah gitu ya. Tentulah ada sumber energi lain yang dapat menutupi kekurangan itu dan dapat menjelaskan kepahlawanan mereka ya. Nah, ini ada tampilan perjuangan seorang pahlawan Libya, Umar Mukhtar, melawan penjajahan Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini. Nah, ini pertempuran seorang Umar Mukhtar yang tadinya hanya guru ngaji biasa di masjid, tapi terpaksa harus angkat senjata karena melawan penjajahan Italia ya. Dan selama 20 tahun itu pertempuran tidak pernah berhenti Pak, dipimpin oleh Umar Mukhtar ya. Nah, ini Umar Mukhtar ya. Beliau dijuluki Lion of Desert, singa pada pasir. Nah, di sini Umar Mukhtar melarang pasukannya untuk menembak orang yang sudah menyerah. Jangan menembak orang yang sudah menyerah ya. Kata pasukannya, tapi mereka membunuh keluarga kita. Ya, tapi kita jangan meniru mereka. Orang yang sudah menyerah tidak boleh untuk dibunuh. Inilah akhlak pejuang seorang muslim ya. Dan ini adalah Umar Mukhtar. Nah, Umar Mukhtar ini yang tadinya adalah guru ngaji biasa di masjid, akhirnya angkat senjata. Setiap karena dia kemudian bertempur dan dia berkemah di tengah-tengah padang pasir ya. Setiap kali dia pulang ke kemahnya, karena dia tinggi gede Umar Mukhtar. Setiap dia pulang ke kemahnya, dia kalau masuk ke kemahnya itu karena pintu kemahnya terlalu pendek, dia harus menundukkan kepala. Nah, setiap kali dia mau masuk atau mau keluar, istrinya selalu mengangkatkan pintu tendanya itu agar Umar Mukhtar tidak menundukkan kepala ketika dia masuk. Dan itu terus berlangsung selama bertahun-tahun, sampai akhirnya Umar Mukhtar nanya sama istrinya, aku perhatikan kau ini kalau aku masuk ke kemah, kau selalu mengangkatkan pintu ini, pintu kemahnya ini, supaya aku tidak menunduk. Apa kata istrinya? Ya, memang aku sengaja supaya engkau tidak menundukkan kepala kepada siapapun. Biarkan kau menundukkan kepala hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istri Pak. Kata istrinya, aku tidak ingin kau menundukkan kepala kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka Umar Mukhtar itu tidak pernah menundukkan kepala pada siapapun. Ketika dia ditangkap oleh pemerintah, oleh Italia, dia ditawarkan, kamu akan kami ampuni dengan syarat kau mau menandatangani perjanjian damai Italia dengan Libya. Kata
lebih baik kau gantung saya daripada saya menerima penjajahan kalian. Itu Umar Mukhtar. Akhirnya dia dihukum gantung karena dia tidak mau berdamai dengan penjajah Libya. 20 tahun bertempur, dan di situ ada peran seorang istri yang senantiasa mendorong perjuangan Umar Mukhtar. Maka dalam banyak sejarah para istri itu banyak berperan. Ya kayak Pak Nasir itu banyak peran istrinya. Buya Hamka peran istrinya luar biasa. Ya. Buya Hamka itu kadang dikasih bekal sama istrinya ketika mau dakwah, kadang didampingi dalam dakwah. Sampai pernah suatu ketika Buya Hamka ini didampingi istrinya dalam dakwah. Nah, namanya panitia ini kan kadang mikirnya, oh kalau suaminya bisa ceramah, istrinya bisa juga. Ya, disuruh maju istrinya. Monggo silakan Ibu Ibu Buya Hamka kasih wejangan buat kita. Benar dia maju. Kata Buya Hamka, maju aja lah, nggak maju. Dia cuma begini aja. Saya itu bukan penceramah, tapi saya tukang masaknya penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun dia. Tapi setidaknya dia telah mendukung suaminya itu agar dia tidak kelihatan, apa kalau bahasa kita, agar tidak kelihatan bodoh di depan orang. Ya, sehingga dia menjaga kehormatan suaminya. Suruh bicara ya maju bicara. Ya. Kenapa? Sehingga suaminya bangga. Istri saya bisa ngomong juga ternyata, walaupun cuma ngomong tukang masaknya penceramah. Itu luar biasa. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu didukung oleh istrinya. Ya. Sampai Ibu Siti Walidah itu istri Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai menyerahkan kalungnya, gelangnya, perhiasannya untuk perjuangan Ahmad Dahlan, sampai bisa bangun sekolah. Dan sekarang Muhammadiyah akhirnya mempunyai ratusan ribuan sekolah dan universitas. Begitu pula Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada peran istri di situ, sehingga mereka benar-benar berjuang. Ya. Disadari atau tidak, seorang istri menjadi kekuatan penting dalam kehidupan suami. Bukan hanya melengkap, tapi dia adalah penentu utama dan memiliki peran besar bagi kesuksesan suami dan buah hatinya. Banyak istri itu mendorong suami sehingga suami berani tampil di hadapan banyak orang. Silakan bang, maju bang, gitu. Tapi kalau udah dari rumah dihalang-halangi, susah, ya, susah. Nah, ini. Kemudian sejarah telah mencatat di balik kesuksesan dan kebesaran seorang suami selalu ada istri yang setia menopang dan membantunya. Di balik Nabi Adam ada Hawa, di balik Nabi Muhammad ada Khadijah. Bagaimana Khadijah itu berperan besar dalam dakwah Nabi. Bukan cuma mendampingi Nabi dalam berdakwah, tapi Khadijah juga menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah. Makanya begitu Khadijah radhiyallahu anha sudah wafat, Nabi pernah menyebut-nyebut tentang Khadijah, sehingga Aisyah itu cemburu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ngapain sih masih nyebut-nyebut Khadijah aja? Dia kan janda tua, sementara saya masih perawan. Ya, apa kata Nabi? Ma baddalani Allahu khairan minha. Allah belum menggantikan siapapun seseorang yang lebih baik dari Khadijah. Gak ada yang lebih baik dari Khadijah. Dia beriman kepadaku di saat orang-orang kafir kepadaku. Dia membantu aku di saat orang-orang tidak mau membantu. Dia menyerahkan semua hartanya kepadaku di saat semua orang pelit kepadaku. Bahkan dia mendampingi perjuanganku di saat semua orang menjauhiku. Ma baddalani Allahu khairan minha. Allah tidak menggantikan siapapun yang lebih baik dari Khadijah. Makanya Aisyah itu masih cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha walaupun Khadijah udah wafat. Ya. Nah, ini. Tapi kemudian Aisyah mendukung perjuangan Nabi. Ya.
Bahkan Aisyah itu ikut dalam perang Badar. Ya. Sementara dalam perang Badar itu tidak boleh ada orang yang ikut perang Badar kecuali usianya 15 tahun ke atas. Maka sejarah mencatat ketika Aisyah ikut perang Badar, usianya itu sekitar 19 tahunan. Ya, berarti Khadijah itu dinikahi oleh Nabi. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Rasulullah menikahi Khadijah itu bukan di usia 6 tahun, bukan di usia 9 tahun, tapi di usia 17 tahun. Ya, karena seringkali sejarah tentang pernikahan Nabi dengan Khadijah, dengan Aisyah, ini seringkali jadi bahan olok-olokan Pak oleh banyak orang. Karena mereka menganggap Nabi menikahinya di usia 6 tahun. Memang ada hadisnya, tapi hadis itu ada syadz, ada kecacatan di situ. Ya. Sehingga menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi menikahi Khadijah Aisyah 17 tahun, 2 tahun kemudian baru diantarkan kepada Nabi, yakni di usianya sekitar 19 tahun. Dan kemudian ada Ummu Salamah yang perannya luar biasa. Kemudian pengalaman batin Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini cicitnya Umar bin Khattab. Jarak antara Umar bin Abdul Aziz dengan para khalifah ar-Rasyidin, khulafa ar-Rasyidin. Jadi khulafa ar-Rasyidin itu di tahun ke-12 Hijriah sampai tahun sekitar 35 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz itu di tahun ke-100 Hijriah. Jadi ada jeda waktu 65 tahun antara jarak khulafa ar-Rasyidin di tahun ke-35 Hijriah sampai ke tahun 100. Jaraknya sekitar 65 tahun. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini disebut sebagai Khulafa'ur Rasyidin yang kelima. Padahal jaraknya jauh. Dia ada garis keturunan dari Umar bin Khattab. Jadi suatu ketika Umar itu belusukan, Umar bin Khattab. Ketika dia jadi khalifah, dia sering belusukan. Cuma ditemenin ajudannya Aslam. Ya. Umar kalau belusukan itu nyamar, gak ada orang yang tahu. Hanya Aslam itu aja yang mendampingi. Kalau sekarang kan belusukan wartawan dibawa semua Pak, ya, rame jadinya. Ya, tapi kalau Umar nggak, berdua aja. Satu ketika malam-malam habis sholat isya dia keliling untuk melihat kondisi warganya bersama Aslam. Umar tuh karena capek bersandar di salah satu tembok rumah. Kemudian dalam rumah itu terjadi dialog antara seorang ibu dengan anak perempuannya, dan anak itu anak yatim. Kata ibunya, "Nak, tolong itu susunya dicampur dengan air supaya keuntungan kita lebih banyak." Jadi air susu, dia jual susu, susunya suruh tambahin air supaya keuntungannya lebih banyak. Tapi sang gadis berkata, "Ya Ummah, wahai ibu, bukankah Khalifah Umar bin Khattab telah melarang agar tidak mencampur susu dengan air demi keuntungan semata?" Apa kata ibunya? "Inna Umar lama yarona." Umar nggak lihat kita, nggak apa-apa, campur aja. Sang gadis menjawab, "Ya Ummah, Umar ma yarona, walakin Allah yara." Wahai ibu, Umar memang gak lihat kita, tapi Allah lihat kita loh. Mendengar itu Umar langsung mengatakan, "Aslam, tandain di rumah." Ditandain. "Besok kita akan lamar tuh gadis." Begitu Pak Umar bin Khattab. Besoknya dipanggil anaknya yang belum menikah, namanya Asim. "Asim, ikut bapak." "Mau kemana Pak?" "Saya akan melamar seorang gadis untuk kamu." "Bapak lihat dulu." "Gak ada, ini bagus." Ya, dibawa langsung. Umar membawa keluarganya datang. Tok tok tok, "Assalamualaikum." Kaget ibunya. "Wah, ada apa ini Amirul Mukminin kok datang ke rumah kami? Apa salah kami?"
putrimu yang ini, yang jujur itu. Ada apa? Anak putri kami apa? Udah panggil. Sesungguhnya saya datang ke rumahmu untuk melamar putrimu. Hah? Kaget itu. Emang gimana caranya kok Anda tiba-tiba melamar? Semalam saya tahu dialog kamu dengan putrimu. Kamu menyuruh putrimu untuk mencampur susu dengan air kan? Tapi putrimu tidak mau. Dan dia mengatakan Umar memang tidak lihat, tapi Allah melihatnya. Ini gadis yang luar biasa. Akhirnya itu ibu minta maaf sama Umar. Ya begini, lain kali jangan curang. Curang itu akan membawa kepada kesengsaraan, kata Umar. Tapi kejujuran akan membawa kepada keberuntungan. Dilamar akhirnya. Maka dinikahkan Asim dengan gadis tadi. Punya keturunan beranak pinak bertahun-tahun. Akhirnya salah satu cicit-cicitnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz, karena dia juga kemudian menjadi turunan khalifah juga, sebenarnya Umar itu seorang ulama. Dia dari kecil lebih banyak belajar ilmu agama, lebih banyak belajar Islam. Bahkan dia seorang mujtahid. Dia punya kemampuan untuk berijtihad, mengambil kesimpulan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi karena dia dibesarkan di lingkungan istana Bani Umayyah, hidup dengan gaya hidup mereka. Jadi walaupun dia alim, tapi pengaruh istananya terlalu kuat, sehingga gaya hidupnya lebih mengikuti gaya hidup istana. Ya. Bukan gaya hidup seorang ulama. Ia bahkan Umar bin Abdul Aziz menjadi trendsetter. Trendsetter itu penentu tren, Pak. Jadi kalau Umar bin Abdul Aziz itu menyisir rambutnya miring ke kanan, itu anak-anak muda, Pak, miring semua ke kanan, Pak. Kalau dia menyisir rambutnya belah tengah, itu anak-anak muda belah tengah semua, Pak. Kalau dia pakai baju model begini, itu anak-anak muda mengikuti itu trennya Umar. Ya, kalau sekarang Umar tuh kayak siapa ya? Pokoknya ditiru lah. Pakaian dia, cara gaya dia, cara ini dia, ditiru banyak orang. Menjadi trendsetter, penentu tren pada masa itu. Ya, di lingkungan keluarga kerajaan. Sholat jamaah kadang ditunda karena ia masih sedang menyisir rambutnya. Jadi kadang sholat jamaahnya terlambat. Udah komat dia masih nyisir, Pak. Wah, kalau nyisir tuh lama, ya. Kalau nyisir lama, begitulah. Tapi begitu dia diangkat jadi khalifah, maka dia berubah, ya. Tapi begitu dia diangkat menjadi khalifah, dibaiat, tiba-tiba kesadaran spiritualnya justru tumbuh mendadak pada saat dia menjadi pejabat. Jadi ketika belum menjabat, Umar ini agak sedikit bermewah-mewah lah. Dia pakaian halus, kain yang halus dengan harga 30.000 dirham. Dulu itu terasa masih kasar. Tapi begitu dia jadi khalifah, kain harganya 3 dirham nyaman buat dia. Bayangkan, Pak, tadinya pakai pakaian yang mahal, dia masih kurang nyaman gitu. Begitu jadi khalifah pakai pakaian yang murah, nyaman dia. Jadi subhanallah, ketika dulu belum menjabat agak bermewah-mewah, begitu menjabat justru sederhana. Ya. Tidak kebalik, dulu sebelum menjabat sederhana, begitu menjabat kayaknya masih kurang aja. Ya, kayaknya kalau sampai 10 periode enak kayaknya ya, gitu ya. Jadi agak kurang gitu. Tapi Umar justru berbeda. Ya, kata Umar, kesadarannya justru tumbuh mendadak di saat dia menjabat. Ia pun bertobat. Sejak itu dia bertekad untuk berubah dan merubah dinasti Bani Umayyah. Dia merubah tentang kesederhanaan. Dari mulai pakaian, cara hidup, gaya hidup, dia terapkan kepada anak dan istrinya dan kemudian kepada anggota kerajaannya. Aku takut pada neraka, katanya. Menjelaskan rahasia perubahan itu kepada seorang ulama terbesar pada zamannya, pionir kodifikasi hadis yang duduk di sampingnya, yakni Imam Az-Zuhri. Jadi dia menjadikan seorang ulama
Imam Az-Zuhri sebagai tangan kanannya. Dia bilang kalau saya salah tegur wahai ulama. Dia lebih patuh kepada ulama daripada orang lain. Itu Umar bin Abdul Aziz. Sehingga pada zaman Umar bin Abdul Aziz lah hadis itu dibukukan. Dan setiap orang yang membukukan hadis, kitabnya tebal ditimbang. Berapa kilo? 5 kilo. Berikan emas kepadanya 5 kilo. Begitu Pak. Dihargai benar-benar oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan dia kemudian bilang kepada anak istrinya, mulai sekarang kita akan hidup sederhana. Karena kepemimpinan saya ini sudah berat tanggung jawabnya. Apalagi kalau kita bermewah-mewah. Maka istrinya pun kemudian melepaskan kalung, gelang, perhiasannya untuk disumbangkan ke Baitul Mal. Ya, untuk disumbangkan ke Baitul Mal. Anak-anaknya kemudian lebih memilih kehidupan sederhana. Kemudian suatu ketika anaknya makan kacang adas. Ya, tidak ada lauk lain kecuali kacang adas. Anaknya yang perempuan meneteskan air mata. Kata Umar bin Abdul Aziz, kenapa kau nangis? Apa kau karena kita makan makanan sederhana begini? Enggak ayah, justru harus saya nangis lihat kau terharu saya. Para khalifah sebelum ini makannya enak-enak, kau milih makanan yang sederhana. Apa kata Umar? Ini yang membuat kita ringan nanti di hadapan Allah ketika kita ditanya. Aku tidak akan mewariskan harta dan tahta kepada kalian, tapi aku akan mewariskan ketakwaan untuk kalian. Kalau kalian bertakwa, maka Allah akan mencukupi kehidupan kalian dan memuliakan kehidupan kalian. Itu Umar. Makanya ketika anak-anaknya mau jadi pejabat, kata Umar, jangan, cukup Umar saja yang menanggung penderitaan sebagai pejabat. Itu Umar. Kalau sekarang kan terbalik Pak, diantarin sampai istana Pak. Ya. Jadi subhanallah ya. Nah ini, sehingga ya dia mulai perubahan besar itu dari dalam dirinya, dari istri dan anaknya, keluarga kerajaan, hingga kepada seluruh rakyatnya lebih memilih kehidupan yang sederhana. Sampai-sampai pada zaman Umar itu Pak, orang nerima zakat nggak ada. Orang dikasih zakat nih, ini zakat enggak, kami nggak nerima zakat. Kami sudah cukup dengan kehidupan kami. Sampai panitia zakatnya mengatakan, Amirul Mukminin ini gimana orang nggak mau nerima zakat? Mereka sudah merasa makmur dengan kehidupan mereka. Nah ini Umar bin Abdul Aziz. Kerja keras ini membuahkan hasil. Walaupun hanya memerintah dalam 2 tahun 5 bulan, tapi Umar berhasil menggelar keadilan, kemakmuran dan kejayaan serta nuansa kehidupan zaman Khulafaur Rasyidin. Maka ia pun digelari Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Oh ya, kita selesai 3 menit lagi Ustaz ya. Nah kemudian Pak, tapi ada harganya perjuangan Umar nih. Fisiknya anjlok, saat itulah istrinya datang membawa kejutan besar. Istrinya menghadiahkan seorang gadis kepada suaminya untuk dinikahinya lagi. Ironisnya, karena Umar sudah lama mencintai dan sangat menginginkan gadis itu. Juga sebaliknya. Tapi istrinya Fatimah tidak pernah mengizinkannya atas nama cinta dan cemburu. Jadi sebelum menikah dengan Fatimah, Umar pernah cinta kepada seorang gadis. Tapi karena dia gadis biasa, tidak ada persetujuan. Akhirnya cinta itu kandas. Dia menikah dengan istrinya. Yang namanya khalifah mau nikah lagi bisa. Tapi Umar memilih untuk tidak menikah lagi. Tapi justru di saat dia di puncak-puncak karirnya, istrinya datang untuk membawa gadis tersebut. Subhanallah ya. Sekarang justru sang istrilah yang membawanya sebagai hadiah. Fatimah hanya ingin memberikan dukungan moral kepada Umar bin Abdul Aziz, suaminya. Itulah saat terindah dalam kehidupan Umar, sekaligus saat paling mengharu biru. Kenangan romantika sebelum saat perubahan bangkit kembali dan menyalakan api cinta yang dulu pernah membakar segenap jiwanya. Tapi saat cinta itu hadir di jalan pertaubatannya, ketika cita-cita perubahannya belum selesai, ya, cinta dan cinta bertemu dan bertarung.
Disinilah di pelataran hati sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sang pembaharu. Apa yang salah kalau Umar menikahi gadis itu? Tidak ada. Tapi tidak, ini tidak boleh terjadi. Saya benar-benar tidak merubah diri saya kalau saya masih harus kembali ke dunia perasaan semacam ini, kata Umar. Maka kemudian cinta yang terbelah ya di antara kesadaran psikospiritual berujung dengan keagungan. Umar memenangkan cinta yang lain karena memang ada cinta di atas cinta. Umar lebih mencintai perubahannya. Umar lebih mencintai rakyatnya. Akhirnya dia menikahkan gadis tersebut dengan pemuda yang lain. Bayangkan Pak, akhirnya dinikahkan kepada pemuda lain, ditawarkan sama istrinya. Bapak-bapak di sini mana ada istrinya pernah nawarin? Ya, diancam ya, awas lu nikah lagi, keluar lu kolor doang dari rumah ini. Ya. Tapi Umar ditawari loh Pak. Ya, nah, dikit lagi, tidak ada cinta yang mati di sini. Karena sebelum meninggalkan rumah Umar, gadis itu bertanya dengan sendu kepada Umar bin Abdul Aziz, dulu kamu pernah sangat mencintaiku wahai Umar, tapi kemanakah cinta itu sekarang? Umar kemudian bergetar haru, tapi dia kemudian menjawab, cinta itu masih tetap ada, kata Umar, bahkan kini rasanya jauh lebih dalam. Itu Umar bin Abdul Aziz, seorang pejuang, tapi dia mendapatkan dukungan moral dari istrinya, sehingga dia lebih memilih tetap setia pada jalan perubahannya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Suruh jam berapa? Jam 6 Ustaz? Oh, jam 6 lewat 1 menit. Berarti ada waktu sekitar 10 menit. Monggo dipersilahkan Bapak-bapak. Saya bukan nanya ya. Monggo. Yang bahasa orang soal itu yang terdahulu bisa layak menjadi dirinya sekarang ya. Iya. Itu langka ya sebenarnya. Tapi langka ya. Tidak banyak orang yang istiqomah pada hari ini. Ya. Kondisinya udah beda. Kalau dulu orang lebih senang dengan kesederhanaan, tapi sekarang apa ya, kita dituntut nilai kesuksesan sekarang itu diukur dengan materi. Orang kalau rumahnya besar sukses, kalau duitnya banyak sukses, kalau mobilnya banyak bagus sukses, kalau jabatannya tinggi gaji besar sukses. Itu gak ada ukurannya. Padahal mendapatkan semua itu dengan cara curang, dengan cara yang tidak jujur misalnya. Itu bukan kesuksesan. Kesuksesan itu ketika engkau selamat di dunia, selamat pula nanti di akhirat. Itu sukses. Ya. Jadi sukses itu ketika kita di dunia gak ada banyak masalah, gak ada tuntutan apa-apa di dunia, nanti di akhirat juga selamat. Itulah sukses. Ya. Karena banyak orang nanti yang kemudian dituntut sana, tuntut sini, di akhirat lebih berat lagi. Naudzubillah min dzalik. Tapi kita kalau sudah masuk, mohon ditutup dengan doa. Oh ya, baik, kalau udah masuk ya kita tutup dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma lakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radin walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu awwalan wa akhira walakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka rifqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muyassir kulli asir
wa ya jabira kulli kasir wa ya mughniya kulli faqir yassir lana kulla asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah kajian suruh pada pagi hari ini telah kita ikuti bersama dengan cerita-cerita orang-orang yang soleh terdahulu. Mudah-mudahan cerita ini membawakan inspirasi untuk kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari.